Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubarak amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala MAT Al-Fatah serta seluruh majelis guru yang hadir pada pagi hari ini, serta anak-anak Bapak semuanya yang Bapak rasakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita semuanya dapat duduk bersama di aula kita ini dalam rangka untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada sambutan kali ini tidak banyak yang Bapak sampaikan. Yang pertama, acara yang kita tanda, yang kita laksanakan pada pagi hari ini itu sebenarnya sebagai sarana pendidikan bagi kita ataupun pengenalan, ya, pengenalan bahwasanya di dalam Islam itu ada peringatan-peringatan. Salah satunya apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Masehinya nanti menyesuaikan, tapi yang jelas kalau bulan Hijriahnya itu setiap bulan Rabiul Awal, ya, jadi seperti itu. Selain daripada itu tujuannya juga untuk lebih mengenalkan kita ataupun lebih menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak kenal maka tak sayang, tak cinta, tak kenal bulat. Ya. Apa yang akan kita kenal supaya kita sayang dan cinta, yaitu tentang sirah ataupun sejarah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan kita kenal atau yang akan kita ketahui adalah bagaimana beliau dari
sebelum lahir sampai beliau wafat. Kita tahu ya, Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah kenabian terakhir, beliau adalah manusia biasa tapi sangat mulia. Ya, manusia yang Allah tunjuk sebagai penutup para nabi dan rasul, pembawa risalah terakhir kenabian, sebagai penyempurna ajaran kenabian, ajaran kenabian, dan juga penyempurna dari wahyu-wahyu yang sebelumnya sudah ada. Jadi seperti itu. Kemudian lain daripada itu yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan rohis ya. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan rohis kita itu berjalan sesuai dengan yang terjadwal setiap hari Jumat pagi. Kita mulai kadang dengan wirid yasin, kadang tahlil, kadang istighosah, kemudian disambung dengan muhadharah. Nah, dalam muhadharah itulah itu nanti terdapat unsur pelatihan bagi kalian semua. Ada yang bertugas sebagai MC, ada yang bertugas sebagai tilawah, kemudian pidato, intisari, doa dan sebagainya. Itu sebagai sarana untuk berlatih. Ya, berlatih supaya kelak kalau sudah lulus dari MA ini, seandainya umpamanya disuruh menjadi MC, itu sudah tidak grogi. Disuruh baca tilawah, baca doa, itu sudah bisa. Karena apa? Karena sudah terbiasa dan sudah pernah merasakan. Tapi lain cerita kalau seandainya tidak pernah sama sekali, itu nanti akan kalah kabut. Maju aja mungkin sudah gemetar, belum lagi menyampaikan apa-apa. Jadi seperti itu ya. Baik, itu mungkin sedikit yang Bapak sampaikan pada sambutan pada kali ini. Ini sebagai awal mula kita ya di MA ini mengadakan seperti ini, dan kita usahakan ke depannya akan kita tingkatkan lagi. Jadi kita satu, baik itu dari RA, TPI, MA, MTS, Pondok, nanti akan kita gabung menjadi satu, mengadakan acara nanti peringatan apa, entah itu Muharram, entah itu Rabiul Awal, entah itu Mulut, entah itu dan sebagainya. Nanti seolah akan kita besarkan ya, semoga saja pada saatnya ada waktu yang tepat untuk itu. Namun agenda kita yang terdekat, tanggal 24 Oktober ini kita akan mengadakan apel peringatan Hari Santri Nasional. Ya, tanggal 24, kalau nggak salah harinya hari Senin. Kalau tanggal semestinya tanggal 22 Oktober. Tapi karena tanggal itu nanti kita ada upacara di Ujung Batu, yang pusat pondok, maka kita undur tanggal 24-nya hari Senin. Itu nanti akan kita tampilkan, kita laksanakan apel akbar peringatan Hari Santri Nasional seperti tahun kemarin. Kemudian nanti kesepakatan rapat majelis guru beberapa hari yang lalu, setiap madrasah ataupun lembaga nanti diminta untuk menampilkan satu penampilan. Nah nanti dari MA nanti silahkan kalian tentukan kapan nanti bentuknya. Mungkin pasnya dengan Bu Irida atau Bu Kori, entah itu berupa puisi atau mungkin berupa tari. Tentu tari Islami ya, jangan tortor. Dari santri tarinya dari tortor, nggak masuk ya. Kalau tari persembahan mungkin masih masuk, bisa lah ya. Tapi kalau tortornya nggak masuk gitu ya. Itu entah itu nanti apa bentuknya dan sebagainya. Kalau dari pondok nanti seorang akan kita tampilkan silat ya, pagar nusa seperti kemarin. Nanti dari RA juga beda, mungkin dari MTS juga demikian. Itu tanggal 24 Oktober. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, itu akan kita mulai dengan pawai. Pawai kan kita sudah punya marching band ya, drum band, nanti akan kita pakai itu, akan kita pawaikan. Jadi menjelang upacara kita pawai bersama, habis itu titik pusatnya berakhir di sini. Demikian sedikit yang Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Pesan Bapak nanti tolong diperhatikan ketika tausiah terkait dengan Maulid Nabi ini supaya paham ya. Acara selanjutnya kita dengarkan pembacaan puisi oleh Khalid Sandi. Kepada Khalid Sandi disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak Majelis disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini bersama-sama kita bisa berkumpul di aula kita ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Alhamdulillah, insyaallah nanti akan mengisi tausiah juga bersama-sama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ibu-ibu wali kelas 10, kelas 11, kelas 12, Bapak Ibu majelis guru beserta karyawan, anak-anak Bapak semuanya yang Bapak banggakan, dan anak-anak Bapak yang luar biasa ya, persiapannya cuma 1 hari. Nah, jadi persiapan hari ini cuma kemarin mendadak kesannya, tapi karena memang Bapak yakin kalian ini adalah orang-orang hebat, insyaallah. Kasih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah DMA ini besok kita buat acara. Alhamdulillah siap. Pembawa acara Wafik, kata beliau, tak pernah Pak tampil di depan ini, belum pernah. Karena waktu di SMP memang tidak ditunjuk, kemudian tak mau juga ditunjuk katanya kan. Kita minta di sini kesediaannya, ada sedikit grogi tadi, tak apa-apa, tapi sudah terbaik. Hadroh begitu juga, ya. Bapak minta hadroh ini setiap hari Senin. Kita kan upacara tuh, habis upacara jam 8.20 itu masih panjang waktunya. Nah, jadi setiap hari Senin itu di depan kantor kita tampilkan terus. Apa Pak lagunya, apa gendangnya, gimana caranya, di situlah kita bahas. Kalau tidak dimulai tidak jadi itu, ya. Nah, jadi biar rame hadroh kita. Ada hadroh dari pondok nanti, kemudian ada hadroh dari MA, suku-suku juga ada dari MTS, kan begitu. Ya, sudah terbaik itu tampil tuh, salah-salah sedikit tidak masalah. Kemudian ananda sekalian, kami sangat berharap pada Bapak Wakasiswaan, pembina Rohis, kemudian pembina OSIS, momen-momen penting di setiap tanggal, kadang di bulan apa gitu kan, ada peringatan-peringatan entah PHBI atau kemarin seperti Pemuda Pancasila. Nah, kita ambil ini momen ini Bapak Ibu, ya. Semuanya kami sangat berharap berperan kita semua, dari majelis guru, wali kelas, pembina OSIS, pembina-pembina yang sudah biasa kita tunjuk, kemudian mahasiswaan, kepala sekolah itu, kepala madrasah itu, apapun kegiatannya asal positif, itu sama tetap terus mendukung anak sekalian. Yang terakhir dari Bapak, sekali lagi Bapak sampaikan mengenai bully Ananda. Coba dengarin Bapak dulu. Bully, ya. Ini sekali lagi Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian, kalian sudah besar, ya. Jadi hal-hal yang kira-kira tidak sopan dilakukan kepada entah teman kita yang cowok atau teman kita yang cewek, ini kalian sudah dewasa semua. Yang tidak sopan kira-kira atau tidak pantas kira-kira, atau ketika kamu mengucapkan itu, kamu menyentuh fisik, melakukan itu, orang
bisa tersinggung dibuatnya, dihindari itu, ya. Bapak sekali lagi Bapak sampaikan, saya berharap kepada majelis guru, wali kelas, kalau ada kawan-kawan kita, teman-teman kita yang setiap harinya mungkin agak sedikit usil lah dibilangkan, sebenarnya bisa berubah. Ini dibina, ya. Tadi ada laporan sama Bapak. Bapak sebutkan namanya, kemudian korbannya tidak ini. Mungkin bagi yang melakukan tidak paham. Ini dah masuk ke pelecehan. Diadukannya sama orang tua, datang dia ke sekolah, Bapak panggil orang tua kamu yang korban, Bapak panggil orang tua kamu yang pelakunya itu. Ini hati-hati. Gara-gara sedikit fatal. Terima kasih atas sambutan-sambutan yang telah disampaikan Bapak Muklis dan Bapak Zainal. Selanjutnya yang ditampilkan oleh teman kita, Amelia dan kawan-kawan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadil akhir tashadu bilayal qawli wa
tunduk dengan harta dekat neraka. Kita terkadang lupa mentaati syariat. Kita dibuat hidup oleh bulan dunia.
Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MA Plus Al-Fatah, yang terhormat Ibu Wakaf Kurikulum, yang terhormat Bapak Wakaf Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di aula yang kita cintai ini dalam melaksanakan acara Maulid Nabi 144 Hijriah. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Baiklah, berdirinya kami di sini akan menyampaikan syarihul Quran yang menjadikan generasi muda berkualitas dengan akhlak Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka hakikatnya kita sedang membahas tentang seorang manusia yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Seorang yang menentukan baik tidaknya suatu kaum, bangsa, dan negara. Syekh Mustafa Al-Boyalani pernah berkata, Inna fi yadi subhani amra ummati wa fi aqdariha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupan umat. Hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya suatu kaum, baik tidaknya suatu bangsa dan negara tergantung para pemudanya. Jika pemudanya baik, negara pun akan baik. Sebaliknya, jika pemudanya rusak, pemudanya hancur, maka negara pun akan menjadi hancur. Maka solusi satu-satunya bagi problematika ini adalah kembali pada ajaran-ajaran Al-Quran. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang berbahagia, banyak fakta menarik tentang Al-Quran agar kita lebih meyakininya. Dulu di masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus salah satu sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, diutus ke negara Yaman untuk melakukan survei. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Umar bin Khattab untuk mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di negara Yaman. Selama kurang lebih 3 tahun, Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di sana, dan selama kepemimpinan itulah Mu'adz selalu berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, menerapkan isi kandungan Al-Quran, berprofesi dengan langkah Al-Quran. Lalu apa yang terjadi hadirin? Subhanallah, belum selesai sahabat Mu'adz lengser dari jabatannya, dia sudah memberantas kemiskinan yang ada di Yaman, membuat peradaban emas di Yaman, dan menjadikan Yaman sebagai negara maju dan terus berkembang. Ada juga Tariq bin Ziyad yang diutus oleh gubernur Afrika Utara pada waktu itu, Musa bin Husain. Dikirimlah Tariq bin Ziyad dengan 10.000 bala tentaranya ke Andalusia. Maka apa yang terjadi Andalusia yang pada saat itu jatuh tenggelam peradabannya, kehancurannya, penderitaan, semua pernah dirasakan. Tapi setelah Tariq bin Ziyad datang dengan membawa cahaya-cahaya keislaman, selalu kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Tahu apa yang terjadi 711 Masehi? Andalusia menjadi negara jaya, membentuk peradaban yang maju, menjadi pusat keilmuan dan mercusuar penelitian. Dikenallah sosok Tariq bin Ziyad sebagai legenda Spanyol dengan sebutan dari El Tutor hingga saat ini. Dua cerita di atas hadirin kami sebutkan agar kita lebih yakin terhadap isi kandungan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan tema kita pada pagi hari ini, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam menjalani kehidupan. Selama kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, maka pasti setiap permasalahannya yang kita hadapi, besar ataupun kecil, sedikit ataupun bertubi-tubi, pada akhirnya akan mendapati sebuah solusi, way out, jalan keluar darinya. Mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa istiqomah, bisa selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita bisa menjadi sebaik-baik umat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 10. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yaitu umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, memerintahkan kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin,
pembawa acara baru pertama kali tampil, Badro baru pertama tampil, Ustadznya pun baru pertama kali tampil untuk penelitian amalan. Tepuk tangan. Semoga berkah. Yang kami hormati Bapak Kepala MA Al-Kota, Bapak Wakil Kesiswaan, Ibu Wakil Kurikulum beserta majelis guru semuanya, serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di aula Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta Nabi. Apa buktinya? Buktinya salawat. Ya, kompak kita salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang tidak menjawab, kalau ada nama Nabi disebut tidak menjawab, termasuk orang yang bukan kafir, kikir. Jadi kalau nama Nabi disebut, kalau kita mendengar, jawab ya, Allahumma sholli alaihi minimal. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Hijriah itu pertama bulan Muharram, ya. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, 12, ya, sama dengan tahun Masehi, sama-sama 12. Bedanya kalau bulan Hijriah itu tanggalnya tidak ada yang sampai 31 ya. Kalau bulan Masehi itu 31. Kita sekarang berada di bulan berapa? Kita sekarang berada di bulan berapa? Tahun Hijriah. Bulan ke-3 Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan 10 ya. Itu untuk bulan kelahiran Nabi untuk kalender Hijriah. Untuk kalender Masehi ada yang tahu? Bulan April. Bulan April. Itu untuk kalender Masehi. Kalau Masehi April berada di urutan ke-4. Kalau Masehi tahu semua ya. Kalau Hijriah masih ada yang kurang tahu. Rasulullah itu ya. Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat yang mulia. Salah satunya yaitu sifat istiqomah. Ya.
Istiqomah ini yang sulit atau berat bagi kita. Kita mengerjakan sesuatu yang baik itu hendaknya dengan istiqomah. Nah, di sini Bapak mengajak khususnya pada Bapak sendiri, umumnya untuk kita semuanya, untuk supaya menjalankan sesuatu yang baik itu dengan istiqomah. Yang biasanya berangkat malam Jumat itu, ya, kegiatan rutin malam Jumat diusahakan rutin berangkat, ya. Namanya istiqomah. Kalau dikerjakan dengan istiqomah, insya Allah bisa membawa keberkahan kepada kita semua. Ini ada sifat istiqomah jelek tapi bisa membawa kebaikan. Tapi jangan ditiru, ya. Dulu itu ada orang zaman Nabi, ada orang Quraisy itu suka melempari Nabi. Dia istiqomah, setiap hari setiap Nabi lewat situ dia melempari Nabi. Ini istiqomah, tapi jangan ditiru, ya. Nah, ketika suatu hari orang ini sakit itu akhirnya tidak melempari Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah bertanya-tanya, kenapa saya lewat sini kok nggak ada yang melempari? Biasanya dilempari. Setelah bertanya kepada sahabat-sahabat, nah, akhirnya tahu bahwa yang biasa melempari itu sedang sakit. Nah, akhirnya Rasulullah itu menjenguk orang yang biasa melempari Rasulullah, dan akhirnya dijenguk dan didoakan, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan Rasulullah. Jadi jangan dipraktekkan. Nanti kalian di rumah, Pak Muklis lewat depan rumah, ya Pak, itu melempar, nggak boleh. Jangan ditiru. Nanti dapat berkah kebanyakan dari kalian. Dalam bahasa Jawa biasanya bulan Rabiul Awal itu juga disebut bulan Maulud atau bulan Maulid. Ada dari Bapak lagu, bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar sodik itulah lahirnya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mulai lahir keluar cahayanya seperti malam bulan purnama. Mari semua menghormatinya supaya kita dapat syafaatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adala bi'ilmillahi sholatan daimatan bilwami mulkillahi.
masa depan kita. Semoga semua sukses bersama di dunia sampai akhiratnya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya besok di hari Yaumil. Coba diulang nama-nama bulan Hijriah. Pertama bulan Syaban. Bisa kan apa? Ramadan. Itu bulan-bulan Hijriah. Nah, Bapak menanya kembali, yang biasanya ikut wirid Jumat diusahakan istiqomah, yang biasanya subuh, ya, subuh itu sholat yang paling berat, ya. Nah, diusahakan istiqomah. Yang biasanya bangkok diubah, ya, supaya mendapat keberkahan pagi, ya, diusahakan. Semoga kegiatan kita hari ini memperingati Maulid ini juga istiqomah, bisa berlanjut seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله عنه وكفى نسينا في ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تؤتينا بها جميع الحال والاحوال والاهوال والبليات، وتصلنا بها جميع الفتن والاسقام والحياه والوهن، وتطهرنا بها جميع العيوب والسيئات، وتغفر لنا بها جميع الذنوب وتغفر لنا بها الوحيد، وتغفر لنا بها جميع ما نقول من الحاجات، وترفعنا بها على درجة وتجعلنا بها صالحين وتربي في الحياة وارضعنا لنا والذي صلى عليه وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته والبيت ومن صلى عليه أبدا وفعلك صلاة دائمة بدوام ملكك. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا اجمعنا جمعا مرحوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ونصير الهدي بالحق والهدي وصراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الصالحات وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وللوالدين وللمؤمنين آمين. Kurang lebihnya dapat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.